Hari pertama saya ditahan oleh KPK, itu pada tanggal 27 Februari tahun 2015. Tahun 2011 saya pensiun dari gubernur yang kedua kali. Jadi saya ditahan sesudah 4 tahun pensiun. Anak saya Alfa kasih tahu, ini Bapak diumumkan tersangka. Saya bertanya, salah saya apa ya? Sama penyidik saya bertanya terus berkali-kali KPK. Ya, nah, untuk kamu tahu itu di tahanan KPK sel itu C1 namanya itu ya, kurung anjing masih lebih baik lagi. Ya, kita apa ya, diperlakukan sebagai binatang. Tapi apa yang Bapak Pendeta katakan, itu yang saya lihat pada hari pertama saya ditahan. Penglihatan ketika saya berdoa. Seperti biasa kita tutup mata berdoa. Tapi itu gambar yang jelas sekali. Gambar itu adalah jalan salib yang persis pendeta tadi khotbah. Saya kirim pesan singkat ke pendeta Malwali almarhum. Dia balas lagi pesan itu, roh Allah yang ada di dalam dirimu akan menyelesaikan semuanya itu. Dan beliau terbang ketemu saya di tahanan itu dan kita berdoa bersama. Jadi dari gambar itu saya ada satu orang Kristen namanya Manuru. Kamu ada bawa Alkitab, dia satu-satunya di tempat KPK itu. Ada, saya baca. Dalam perenungan saya yang jauh, berhari-hari, bertahun-tahun, akhirnya saya sadar bahwa itu bukan suatu penglihatan yang biasa. Tapi itu roh Allah, roh kudus yang berbicara. Persis seperti yang tadi kita dengar di khotbah. Kesimpulan hari itu, hari pertama saya ditahan oleh KPK, saya berkata, kalau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa, tidak berdosa, Tuhan menjalani seperti khotbah tadi. Kenapa saya tidak menjalani? Saya harus menjalani. Saya tahu bahwa undang-undang KPK vonisnya tidak ada hukuman mati. Saya juga tidak tahu kalau dihukum penjara pun tidak tahu berapa tahun. Tapi pasti bukan hukuman mati. Tapi Yesus hukumannya adalah hukuman mati. Itu yang menguatkan saya dari hari pertama sampai hari terakhir saya keluar dari penjara. Selalu Yesus. Dia menjalani, saya menjalani.
Dan hari ini bisa saya bersaksi, itu betul-betul menjadi kekuatan bagi saya. Jadi nanti di ibadah saya akan bersaksi soal itu. Kesimpulannya hanya satu, betapa luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup saya di penjara. Saya memimpin jemaat di penjara itu 4 tahun berturut-turut dan mereka mau pilih terus sampai saya pulang. Tapi saya bilang saya sudah capek ya orang lain juga. Saya juga melayani banyak sekali anak-anak narkoba, terutama di Salemba waktu itu, dan banyak yang bertobat. Ada yang tidak mungkin bertobat ya, karena mungkin dia sudah terlalu dalam ya. Jadi di sini saya mau katakan, justru saya lahir baru di dalam penjara. Di dalam penjara lah saya menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Dan dengan kebebasan yang dialami, dibebaskan oleh firman Tuhan, oleh kebenaran itu, di situ ada damai, sejahtera, dan sukacita. Di situ ada semangat. Dan tadi dikatakan oleh Pak Bupati, memang ya saya baik dengan semua orang, siapapun dia di penjara itu. Hari terakhir saya pulang, semuanya keluar dari kamarnya anak saya. Saya bersyukur dapat teman-teman yang baik dan tidak akan pernah saya lupakan mereka seumur hidup saya. Yang Kristen, tapi banyak yang Muslim yang kami bergaul luar biasa baik dan sangat dekat. Saya hanya bilang ini perintah Yesus toh, kasih. Lakukan kebaikan setiap hari kepada semua orang, siapapun dia. Kalau Alkitab perintahnya yang inti dari perintah Yesus satu, kasih, lakukan kasih. Kata-kata sehari-hari itu lakukan kebaikan kepada semua orang. Dan saya lakukan. Dan di sini saya mau katakan Tuhan menyertai. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Laks yang sebelah kiri saya dengan tim yang besar, para ahli hukum, para profesor terlibat dalam eksaminasi dan penyelidikan, nanti akan dijelaskan oleh beliau pada kesempatan sore. Sedikit beliau menjelaskan yang bukunya dari hasil itu, kita harapkan nanti saya akan berbicara dengan beliau, harus selesai tahun ini. Ada kegiatan bedah buku dan peluncurannya kita rencanakan juga secara besar di Jayapura. Dan saya harap kebenaran hukum ya, bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan saya sudah alami di penjara, lahir baru. Tapi kebenaran hukum dunia, ya itu nanti ada di buku itu. Sesudah itu silakan baca. Karena sampai hari ini salah saya tidak pernah diberitahu salahnya apa, buktinya apa oleh KPK. Sidang pengadilan berbulan-bulan juga
tidak ditemukan kesalahan, bukti, tapi di akhir dari putusan itu, amar putusan berbunyi terbukti secara sah dan meyakinkan, tapi buktinya tidak disebut, salahnya tidak disebut. Ya, saya tahu bahwa kalau benar saya bebas, kalau tidak saya akan dapat hukuman, dan saya siap untuk menjalaninya. Dan sudah saya jalani. Sudah selesai. Ya. Dalam batas-batas saya sebagai manusia, sudah selesai di penjara. Kalau Yesus katakan sudah selesai, itu selesai untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Selesai. Jadi ini bukan kita mau nuntut siapa-siapa, tidak. Ini untuk masyarakat tahu dari buku itu, ini gubernur ini, Bas ini ditahan ini dengan tuduhan korupsi, benar kan? Kata benarkah, pertanyaan itu akan dijawab oleh buku itu. Yang beliaulah orangnya, saya sangat berhutang budi, berterima kasih, karena mereka tidak pernah minta uang apapun, terus bekerja mencari kebenaran itu. Sebagai ahli hukum, orang-orang yang tepat. Bahkan kami juga tidak boleh terlibat karena mereka harus betul-betul netral dan mandiri. Buku itu maksudnya adalah untuk membersihkan nama baik, harkat dan martabat saya dan keluarga saya, kehormatan. Karena itu waktu itu beritanya luar biasa ya. Korupsi di televisi tiap hari bicara koruptor. Ya, saat Usain pun KPK, masih KPK juga yang katakan Bapak tidak ada pernah 1 sen pun terlibat. Dia yang katakan. Nah, kalau tidak, terus salahnya apa? Nah, buktinya putusannya juga kerugian negara tidak ada, 0. Jadi, ini sedikit ya mengenai kebetulan ada berkaitan dengan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, yang saya tadi katakan bukan satu kebetulan yang dia katakan itu yang saya lihat hari pertama di KPK dan yang menguatkan saya, firman yang tadi itu. Ya, yang kedua, Yondo, ya tadi bilang Bapak pasti ya sebenarnya pemimpin kita, Yondo Yanto, ya saya juga dibesarkan oleh KKT, ya. Saya banyak tahu ya, kecil saya sekolah, KKT juga dibesarkan oleh bapak saya, Bapak Ade, ini mau punya bapak, jadi kami itu sebenarnya satu keluarga seperti kakak adik kandung ya. Dan saya pernah tinggal di rumahnya waktu saya sekolah. Yanto adalah anaknya, kakaknya Boy sudah meninggal. Tapi ya sambutan tadi Yanto wah, bagus sekali ya, kau tidak kurang dari bapakmu. Dari kampung saya, Ondo,
Joni ada duduk tadi, Ondo ini kepala adat, kami panggil Ondo, jemput di tangga pesawat, yang mewakili rakyat Ivale semuanya. Dan sesudah acara-acara pasti saya akan ke kampung. Kampung halaman, tempat kelahiran, tanah leluhur. Jadi nanti kita duduk bicara-bicara. Sesudah itu saya pergi ke sebelah. Itulah Eden. Karena waktu pemasangan lilin, ini di lapangan ini Pak Laks juga hadir, tapi di Eden juga lilin menyala semua. Jadi ini, dan Gaufa harus hadir di situ. Sampaikan terima kasih untuk Mama. Kalau beliau terima kasih untuk Bapak. Nanti baru ke Yoboi. Karena kalau ke Yoboi harus lewat Eden. Beli ada, tapi ya Yoboi juga luar biasa, jadi tempat wisata se-Indonesia bahkan sedunia dan akan terus berkembang. Saya juga kaget lihat ini kampung sudah jadi luar biasa bagusnya, ya. Tapi lebih bagus yang Eden itu, bukan Yoboi. Jadi itu yang akan lakukan. Kami kembali ke Jakarta untuk selesaikan buku bersama dengan beliau. Mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun depan, kalau Tuhan memimpin kita untuk bisa luncurkan buku itu di sini. Ya, nanti tempatnya akan kita cari untuk dihadiri oleh banyak orang dari Jakarta dan juga dari Papua. Mungkin di Aula Uncen atau di tempat lain. Jadi, ay Romya naman kuman makawi ondo kolo kose kumana ana alamfoy. Alamfoy. Terima kasih banyak. Ya begitu saya tinggalkan Papua ini lebih dari 10 tahun baru injak pertama lagi. Begitu saya injak, saya hampir nyium tanahnya. Tapi banyak orang yang bisa tidak lakukan itu, tadinya rencananya seperti itu. Itu tanda dari hati saya betapa indahnya pagi ini, betapa indahnya bertemu dengan semua saudara yang saya tahu, saya kenal sejak kecil. Terima kasih. Terima kasih. Khususnya untuk Suling Tambur, ya, dari kota Eden datang. Nah, Oyo Rempoi, ya, saya langsung berpikir waktu saya gubernur
di gedung negara itu, ya, jam 5, 4 pagi mereka sudah tiup di sana. Ya, sekarang saya berutang budi untuk kasih apa untuk Nakoyo ini. Untuk Ondo, ya, Rembo, Lempoi juga hadir pada waktu saya keluar dari suka miskin hari itu. Beliau ada, ya, Rembo itu di bahasa Sentani itu Anamanku, ya. Beliau juga kepala adat dari kampung sebelah, ya, kawin dengan keponakan saya, jadi saya panggil Rembo Ondo. Lempoi, tadi dan Saadab, ya, saya menangkap tidak hanya pipanya, tapi kata-katanya. Tadi PNAKW, semua kata-kata saya dengar, saya mengerti. Terima kasih. Itu ungkapan hati secara adat, ya, mengandung arti yang sangat dalam. Lempoi, ya, ini Rembo punya rakyat ini itu selalu dukung dengan bangsa adat. Setiap saat saya sebagai gubernur mau pemilihan apakah acara apakah, mereka selalu setia. Lempoi Noi, terima kasih. Ya, kalau saya masih ada sesuatu bantu untuk Rembo, ya, bisa saya bantu untuk kampung yang lebih baik lagi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin karena nanti sore hari ada acara lagi, ya, yang sudah hadir tidak datang juga tidak apa-apa karena mungkin sudah capek, ya. Nah, kita akan lakukan untuk ini, dan ini bukan acara politik. Saya sudah selesai dengan politik. Tahun 62 saya menjadi pegawai negeri Rasi Belanda. Kemudian beralih ke politik. Kemudian beralih menjadi diplomat, menjadi duta besar, ya, dan juga bekerja dengan berbagai organisasi internasional, ya, di luar. Ya. Mengenai hutan juga saya dapat penghargaan dunia di London. Tadi Pak Bupati ada singgung itu, ya. Sama-sama dengan Al Gore, Wakil Presiden Amerika, ya, Gorbachev itu Presiden Uni Soviet waktu itu, ya, Angela Merkel Jerman, Prince Charles, hari yang sama kami dapat penghargaan atas penilaian dunia memelihara hutan Papua, dan mereka lagi memelihara hutan sedunia. Tadi itu ibu kita, itu orang adat. Hutan habis, mau makan di mana? Bisa bikin kebun di udara kan? Tidak bisa. Tanah adat harus dipertahankan. Jangan jual. Jual dapat uang, uang bisa habis. Tanah tidak akan habis sampai hari kiamat. Pertahankan. Karena itu tempat untuk kita hidup. Ini ahlinya Pak Laksada ini. Dia bisa membantu, ya, Pak Bupati. Ya. Jadi 50 tahun, tahun 2012 saya pensiun.
2012, 50 tahun. Saya mengabdi kepada bangsa ini siang malam. Satu hari kerja 16 jam. Tidak pernah cuti selama 50 tahun. Ujung-ujungnya saya dipenjarakan oleh suatu pemerintah yang kepadanya saya mengabdi selama 50 tahun. Tapi tidak apa-apa, saya sudah jalan. Saya yakin bahwa semua yang pahit dalam hidup kita tidak bermanfaat, dan semua yang manis dalam hidup kita itu bermanfaat. Bahkan semua yang pahit dalam hidup kita jauh lebih bermanfaat dari yang manis dalam hidup kita. Ya. Nanti kita manusia, kita akan alami itu. Siapapun. Ya. Ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati